Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Kemarin selesai surat Al-Insyirah. Sekarang kita masuk di surat Ad-Duha. Ada yang belum hafal surat Ad-Duha? Ada yang belum hafal? Baik, surat Ad-Duha itu adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah berarti diturunkan oleh Allah sebelum beliau hijrah. Ini biasanya senangannya dibaca kalau sholat duha. Padahal yorano kewajiban untuk itu. Ayatnya ada 11. Turun setelah surat Al-Fajr. Diturunkan setelah surat Al-Fajr. Baik, wadduha itu sumpah. Sumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha demi waktu duha. Duha itu kalau dalam bahasanya adalah wa awwalun nahar. Duha itu adalah awal daripada siang, itu duha. Nah, kapan waktunya duha kalau disebut dengan awal nahar? Jadi kita kenal dengan namanya sholat duha. Kalau ada fajar shadiq itu namanya subuh kan. Jadi ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar shadiq itu adalah subuh itu. Diawali masuknya waktu subuh, adzan subuh itu fajar shadiq. Kemudian jenengan sholat subuh dan akhirnya kemudian tuluk. Biasanya duha subuh diawali sepenggalah, setinggi sepenggalah setelah matahari terbit. Itu awal nahar, sholat itu namanya waktu duha. Makanya Nabi Muhammad itu kalau sholat Idul Fitri di dalam riwayat itu setinggi sepenggalah. Wali terbalik. Kalau Idul Fitri 2 sepenggalah, kalau Idul Adha itu sepenggalah. Jadi awal waktu duha itu setelah terbitnya matahari, kemudian ditambah dengan satu setinggi sepenggalah. Berapa satu sepenggalah? Pada zaman Nabi itu belum ada jam. Pada waktu Nabi itu belum ada jam. Sehingga dalam riwayat itu hanya setinggi tombak, itu dalam bahasa kita. Berapa satu tinggi tombak itu berapa menit kira-kira? Itu waktu awal duha. Dan itu juga menjadi waktu untuk awal sholat syuruk. Waktu sholat syuruk. Jadi maunya tet 5 lebih 1 menit tuluk sedikit ya. Maka setinggi tombak itu berapa kira-kira? Itulah ditambah. Ada yang menyebut 10 sampai 15 menit.
lihat itu ya 15 menit itu. Jadi begitu bunyi tik itu tanda kalau matahari terbit, tunggu 15 menit baru itulah waktu syuruk atau awal duha. Nah, lupa apakah syuruk sama duha itu sama? Ya, dalam konteks waktunya sama awal waktunya, tapi ada perbedaan. Nah kalau untuk awal duha ya segitu itu, dan afdolnya yang namanya sholat duha itu ketika turmidul fisal dalam bahasa sunnahnya Nabi. Turmidul fisal itu ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Lo boleh sholat duha pada waktu itu secara fikih boleh. Cuma Nabi menunjukkan sholat duha yang afdol itu ketika anak onta itu sudah mulai kepanasan. Kira-kira jam berapa? Jam 9, jam 10 itu waktu afdol untuk melakukan sholat. Kalau untuk sholat subuh itu karena ada rangkaian. Setelah jadinya sholat subuh, jadinya tidak keluar, mungkin ketika baca Quran, zikir, kemudian masuk turun, tunggu 15 menit, sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat subuh, ada rangkaian. Yang oleh Rasulullah dalam riwayat At-Tirmidzi itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Tuh sholat subuh ada. Sholat duha ada. Maka pas ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menyebut bahwa di dalam tubuh manusia itu kurang lebih 360 cm. 360 cm. Masing-masing sendi itu perlu disodakoi setiap hari. 360 cm. Yang itu perlu untuk disodakoi yang 360 cm. Lah kata Nabi mencukupi dengan rakaatani minat duha. Dengan kita melakukan sholat duha itu sedekahnya untuk yang 350 cm itu bisa terpenuhi. Nabi Muhammad itu orang yang rajin untuk sholat duha. Tapi jenengan kalau untuk sholat duha itu gak usah embel-embel, gak usah niatan sing aneh-aneh. Apa mana sholat duha kepingin suki, apalagi sholat duha kepingin rezekinya lancar, nyapa. Tanpa jenengan niat sing model-model itu loh. Kemarin di Al-Islam Bumiayi sudah saya bilang kemarin ya. Sudah ada otomatis. Diniatin aja karena Allah. Diniatin karena Allah. Tidak usah sholat duha niat sing aneh-aneh. Jadi lakukan saja sholat duha. Itulah diantara keistimewaan sholat duha yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita melakukan setiap saat, setiap hari. Setiap hari. Waktunya selesai sampai tergelincir matahari. Setidak-tidaknya golebnya itu sampai 8. Ada yang mengatakan sampai 12. Tapi yang kuat riwayatnya itu yang sampai 8. Sampai 8. Clear ya? Nah, itulah Allah bersumpah dalam waktu duha. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja ay al-lailu idza ghata al-ardha wa sadala 'alaiha dilam. Walaili kita saja itu apabila malam itu telah menutupi bumi dan dia menyelimuti bumi itu dengan kegelapannya. Ini Allah bersumpah dengan waktu malam. Otomatis sesuatu yang dulu pernah saya sampaikan, sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah itu pasti ada sesuatu yang istimewa. Kenapa Allah itu bersumpah dengan Tuhan? Allah bersumpah dengan al-lail atau malam. Pernahkah kita berpikir kalau umpamanya kita itu tidak ada siang, berdino begini, berbulan-bulan kita malam terus, pernahkah kita berpikir seperti itu? Gelap terus matahari tidak ada. Pernahkah juga kita berpikir malam itu tidak ada, setiap hari siang? Pernahkah kita berpikir begitu? Lah itulah kemudian Masya Allah itu yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma. Itu kekuasaan Allah. Perlu kita pikirkan semacam itu. Malam itu Masya Allah, waktu duha itu Insya Allah itu. Baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesuatu yang diawali dengan sumpah
maka berarti kalimat sesudah sumpah itu ditekankan, sesuatu yang penguatan. Mawadda'aka, sekali-kali Tuhanmu itu tidak meninggalkan engkau, ya, tidak meninggalkan engkau. Wa ma qala, kalau di sini ini mawadda'aka ay man tarakaka, wa ma qala ay wa ma abghadaka, bal ahabba al-khalqa, bal ahabbul khalqi ilaihi fima na'lamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu tidak meninggalkan kamu, dan Allah itu tidak marah-marah, tidak bendu, tidak murid-murid ke kamu. Ini kan ketika wahyu itu cukup lama tidak turun, maka orang-orang kafir itu menyangka, Muhammad ditinggal karo Tuhan nih, Muhammad itu lagi dibenci karo Tuhan nih. Itu maka turun ayat ini. Maka turun ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan sekali-kali Tuhanmu itu tidak meninggalkan engkau, ma tarakaka, wa ma qala ay wa ma abghadaka, dan Allah Tuhanmu itu tidak benci, tidak marah kepada engkau wahai Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu orang atau makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ahabbul khalqi ilaihi fima na'lamu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru makhluk yang paling dicintai oleh Allah di dalam hal-hal yang apa kita tahu, dalam konteks keilmuan syariat yang kita tahu itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahabbul khalqi. Ahabbul khalqi itu berarti makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, makhluk yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya makhluk itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya makhluk itu Rasulullah. Sebagus-bagusnya makhluk yang dicintai oleh Allah itu Rasulullah SAW. Dijamin masuk surga, dosa-dosanya dimaksum, itu Rasulullah Muhammad SAW. Baik, maka kemarin sudah kita bahas sampai kalau kita itu hanya beriman kepada Allah tapi tidak percaya, kalau tidak percaya dengan Rasulullah, ya tidak diterima iman. Maka konteksnya ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walihada iftarahu Allahu li'adzami risalati. Maka karena demikian itu Allah memilih Muhammad SAW untuk mendapatkan risalah yang terbesar. Kalau Nabi itu diutus membawa risalah, maka berarti risalahnya Kanjeng Nabi itu menghapus, memperbaiki, menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Berarti bagaimana? Kalau memang jenengan itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang jenengan pakai itu yang dari Nabi. Sementara yang berasal dari sebelum Nabi Muhammad tinggalkan. Kecuali kalau ada dalil yang menyebut syar'u man qablana, itu dipakai oleh Kanjeng Nabi. Apa Pak syar'u man qablana itu Pak? Syar'u man qablana itu syariat Nabi sebelumnya. Syariat Nabi sebelumnya itu yang disebut apa? Syar'u man qablana. Syariat Nabi sebelumnya itu, ya, kalau ada dalil Nabi melakukan, silakan dipakai. Tapi kalau tidak ada dalil Nabi memakai, ya, syariat Nabi sebelumnya, maka berarti syariat sebelumnya itu dihapus dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kenapa Rasulullah itu disebut dengan khatamil anbiya wal mursalin,
Allah itu menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengakui ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Karena Rasulullah sudah terang-terangan, "Fala nabiyya ba'di," tidak ada nabi sesudah. Kalau ada orang ngaku-ngaku nabi itu pembohong dan jadul. Kalau ada firqah-firqah tertentu yang mengakui ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad, dia bukan Islam, kafir. Makanya Majelis Ulama Indonesia itu tidak mengakui Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Setelah diteliti, namanya si Mirza Ghulam Ahmad itu ngaku-ngaku dapat wahyu. Setelah dilihat kumpulan itu ternyata itu ayat-ayat Al-Quran yang teracak-acak. Itu akhirnya terbukti kebohongan Mirza Ghulam Ahmad. Setelah diteliti ternyata Mirza Ghulam Ahmad itu kan kena penyakit diabetes yang cukup parah. Kita paham ya, diabetes yang cukup parah itu biasanya orang suka berhalu-halu gitu. Dan ternyata diteliti benar. Tidak betul, ternyata dia bilang itu wahyunya dari Allah, ternyata itu ayat-ayat Al-Quran yang diacak-acak begitu. Diacak-acak itu. Tapi pengikutnya mengatakan dia adalah nabi. Ini tidak boleh. Makanya Ahmadiyah itu oleh Majelis Ulama Indonesia tidak disebut sebagai Islam. Ya, baik. Kalau Syiah bagaimana? Syiah pun juga bukan Islam. Kenapa dia bukan Islam? Jelas sekali konteksnya. Wah, dia itu mengkafir-kafirkan para sahabat kok. Dan dia itu terutama yang sahabat yang 4 itu dikafir-kafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ibu Aisyah itu dikafir-kafirkan dan sebagainya. Dan dia tidak mau untuk menerima hadis kecuali dari kelompoknya. Dan dia muncul fanatisme dulu kepada imamnya, Syiah imam, termasuk Khomeini. Itu kalau ada orang di rumahnya ada gambar Khomeini itu perlu dipertanyakan. Dulu ada mubalik kita, Pak, wajib ceramahnya. Dulu sering ngaji di Ahmad Yani, sering isi di Gribek dan sebagainya. Ternyata disinyalir dia itu Syiah, dia sudah Syiah. Nah, clear ya? Nabi Muhammad itu ketika beliau diutus, maka Nabi Muhammad itu sebagai Nasih itu berarti penghapus risalah sebelumnya. Makanya kalau di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah itu, terutama di dalam masalah kepengurusan jenazah, dan juga di dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha itu yang saya kaji di Muhammad Sobri itu, kalau Rabu kedua ketiga wajib memang di situ khusus membahas masalah jenazah-jenazah. Namanya kitabnya Ahkamul Janaiz. Itu di syuting live di Facebook gitu. Saya ngaji tentang masalah Ahkamul Janaiz di Muhammad Sobri. Di Muhammad Sobri itu juga termasuk yang disampaikan di sana, yang saya sampaikan di situ di kitab Ahkamul Janaiz, termasuk di dalam konteks kepengurusan jenazah. Kita melakukan apa yang dibawa oleh Nabi. Jangan kemudian ketika mengurusi jenazah itu dengan membawa ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Ya Hindu, ya Buddha tetap. Kalau memang mengaku Nabi amantu billah wa amantu bi Rasulillah, ambil yang datang dari Nabi, karena Nabi itu khatamul anbiya. Nabi itu khatamul anbiya wal mursalin, ambil yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengambil yang lain-lain. Wong Allah pun juga sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam itu sudah sempurna, Pak. Clear ya? Jadi itulah yang dimaksud Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak meninggalkan kanjeng Nabi. Allah itu tidak benci kepada kanjeng Nabi. Bahkan Allah itu mencintai kanjeng Nabi. Allah itu menjamin kanjeng Nabi, menjadikan beliau itu mendapatkan risalah yang terbesar, menjadi khatamul anbiya wal mursalin dan seterusnya.
Kalau Allah saja menghormati Nabi Muhammad SAW, kalau Allah saja itu mengagungkan Muhammad SAW, tentu kita harus lebih untuk menghargai, menghormati Muhammad SAW. Nah, cara untuk menghormati Kanjeng Nabi itu simpel, Pak. Cara mengagungkan Kanjeng Nabi itu simpel, nggak rumit. Apa itu? Allah cuma bilang. Allah itu cuma bilang. Ada beberapa riwayat dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu cara pertama. Kalau jenengan itu betul-betul memang mencintai Allah, tentunya mengagungkan Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Itibat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan itibat kepada yang lain-lain. Gini, saya kembangkan sedikit. Manhaj dalam beragama itu piro? Apa sih manhaj? Oh, dididik beda manhaj, dididik beda manhaj itu apa saja? Kan ono sing kelompok-kelompok model ini, dididik manhaj, dididik manhaj itu apa saja? Kita kalau manhaj itu apa? Gak dalam ngaji, beda manhaj. Ini tak duduk. Apa manhaj itu, Pak? Manhaj itu kan tata cara beragama. Ada 3 model tata cara beragama. Model yang pertama, tata cara beragama dengan taklid. Ya, taklid ini Pak. Wis pokoke melu bener bu salah. Pokoknya melu, dan sampai pada konteks fanatisme kultus individu. Itu bermanhaj yang pertama. Jadi kan termasuk yang ini benar. Kadang-kala kita ini dituduh hizbiyah, padahal mereka sendiri lebih hizbiyah lagi. Jadi kalau kita itu beragama, wis pokoknya waklit, pokoknya melok, bener enggak pokoknya melok. Itu bisa jadi orang semacam ini mempertuhankan ulama. Ayatnya jelas jadinya di surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu mengambil pendeta-pendeta mereka, mereka mengambil ulama-ulama mereka Tuhan selain Allah. Ini manhaj yang pertama, apa tadi taklid. Lah, Adi bin Hatim itu seorang mu'alaf. Adi bin Hatim itu seorang mu'alaf datang kepada Nabi. Nabi mana butuh, kami tidak menyembah ulama, kami tidak menyembah pendeta Nabi, kami tidak rukuk kepada mereka, kami tidak sujud kepada mereka. Nabi cuma mengatakan mereka itu, ya kan, wa tuharrimuna ma ahallallah. Mereka mengharamkan yang Allah halalkan, maka kemudian watahrimuna, kamu ikut-ikutan mengharamkan. Watahilluna ma haramallahu, dan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Watahilluna, dan kalian ikut-ikut untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Benar ya Rasulullah, kata Ati bin Hatim. Naam ya Rasulullah. Maka Nabi bilang apa? Fatilka ibadatuhum, maka itulah yang namanya menyembah ulama. Jadi kan berapa menyembah ulama? Biasanya ciri khasnya orang yang taklid buta itu tidak mau tahu, bener budak pokoknya melok. Ya, meskipun tahu kalau dia bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, tetap WB. Itu ciri khas taklid. Baru kadang-kala lek ustaz iku gak gelem. Walau ustaz sakliyane dhek iku salah kabeh sing bener mek ustaz kutok. Wah, ini ciri khas orang yang taklid buta. Banyak kan kelompok di situ seperti itu kan. Ya. Kalau Nabi Muhammad dihina, tenang-tenang saja. Nabi Muhammad dilecehkan, tenang-tenang. Tapi kalau kiainya dilecehkan, murah-murah nata gelut-gelut banget. Ini piye maksudnya? Ternyata lebih mulia kiainya daripada nabinya. Ya apa modelnya? Mentahdir kelompok lain, wah kamu itu ngikuti. Ternyata dia lebih eksklusif mengikuti ustadznya, kalau tidak dengan ustadznya tidak mau.
Apa bedanya seperti itu? Nah, itu manhaj yang pertama namanya taklid buta. Manhaj yang kedua, cara beragama yang kedua itu adalah ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti dengan mengetahui alasan dasar hukum kenapa dia ikut. Seharusnya kita sudah sampai level yang kedua ini kalau kita ini ngaji bedino. Membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tahu dasar hukumnya walaupun mungkin tidak hafal, setidaknya dari lagi loh. Maca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Rukuk sujud itu mengangkat tangan. Kalau rukuk itu mengangkat tangan dulu. Iki loh dalile. Itu namanya ittiba. Seharusnya kita sampai di sini. Ya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan apa tadi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka jika kamu itu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Allah pun juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Itu cara beragama yang kedua. Cara beragama yang ketiga, manhajnya itu manhaj talfiq. Talfiq itu gini Pak. Kalau umpamanya ada madzhab A, madzhab B, madzhab C, madzhab D, madzhab E, dikumpulkan semua pendapatnya dan alasan-alasannya. Kemudian dipilih mana yang mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu namanya talfiq. Jadi kan masuk yang mana? Taklid, ittiba, talfiq. Lalu dengan masuk yang taklid, ittiba atau talfiq. Lalu pokoknya melu menurut pokoknya. Pokoknya melu. Upayakan menjadi yang ittiba. Makanya penting kita itu belajar sambil menyampaikan dasar hukumnya. Pak, saya ini orang awam, Pak, bahasa Arab aja tidak mengerti. Alif bengkong ya paham. Allah ngasih solusi. Apa itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang ahlinya kalau kalian itu memang betul-betul tidak tahu. Allah mengatakan ahla dzikri. Ya, jadi bukan yang abal-abal. Lenggolek sing abal-abal ya karu-karuan akeh keduanya. Maka saya bertanya bolak-balik, Pak, boleh tidak untuk memilah pemateri? Saya bilang boleh. Pak, saya memilih yang sesuai Al-Quran dengan Sunnah, silakan. Maka pemateri itu harus yang punya kompetensi. Lagi isi kajian gak karang. Makanya di mana-mana itu seperti saya gembar-gemborkan, ngaji kitab itu penting. Kitab ini punya kitab ini, ustadz ini punya kitab ini, ngajinya kitab ini, ada referensi kemudian diulas. Tapi lek nafsu Al-Quran biar nanti kalau dalil itu repot juga. Sehingga rumah yo bosan juga dan tidak ada dasar hukumnya. Maka kalau untuk ngaji tafsir itu yo perlu ada referensinya, dalilnya ada, terus kemudian siapa dan konteksnya itu supaya ya memang lama model ngaji model ini suwe. Pertanyaan saya kan, wong kita ini materi kadang-kala perlu diulang atau tidak? Oh kadang-kala menurut saya materi yang saya sampaikan kemarin masih kan benar, hilang kabeh. Makanya pentingnya itu Rasulullah kadang-kala seringkali mengulang materi itu sebagai paham. Nah, apa tadi? Taklid, ittiba, talfiq. Jadi kan yang mana? Wah, usip jadi kan ngomong ittiba. Itu tak takoni sampean. Sampean le 2 rakaat salat subuh duduke tawarruk atau iktiras, milih sing ndi sampean? Tawarruk. Lah jenengan milih tawarruk apa dalile kira-kira?
Karena kita lihat itu kayak di Masjid Al-Islah itu saya lihat ono sing iftiros, ono sing tawarruk. Ya, rata-rata teman-teman salafi mesti pakai yang iftiros gitu. Kalau untuk teman-teman kita Muhammadiyah kayak dulu rata-rata pakai tawarruk. Ya ngono itu kadang-kadang ya duduk ya kira-kira. Ditakoni padha ora ngerti dalile itu yo bingung kira-kira. Nah, lihat kalau Nabi Muhammad itu diagungkan oleh Allah, maka tentu kita harus wajib untuk mengagungkan. Mengagungkan Nabi Muhammad tidak hanya sekedar sholawat, itu harus digaris bawah. Sholawatan bendino tapi sunnahnya disepaki ya repot. Ya, sholawatan bendino tapi sunnahnya di belakangi ya repot. Wono sing ngomong, saya kok gak sholat, aku sebetulnya sholawatan bendino bisa. Pirang-pirang ewu aku sholawatan bendino. Aku itu syafaat atau kanjeng Nabi aku sholawatan. Kudu dikeplak ya model ini. Tapi orang lakoni sholat, dolan, repot tak? Sholat 5 waktu ini gak melaku, tapi ngandalno sholawat supaya itu syafaat. Ini ajaran teko di kilo-kilo. Jadi kan juga begitu. Lah kalau ada orang yang tidak pernah sholawat juga ya tidak benar. Karena sholawat itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, yang Allah itu tidak meninggalkan Muhammad SAW, maka kita ini pun juga harus berupaya untuk melaksanakan syariatnya Rasulullah Muhammad, menjaga Rasulullah SAW dengan baik. Wes itiba pokoknya. Itiba, ya sholawat itu. Ojo gedekno sholawat tapi itiba gak ono. Ojo gedekno itiba tapi sholawat ya gak ono. Ya loro jalan. Dua-duanya. Terutama kalau hari Jumat itu perbanyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Redaksinya kayak apa? Redaksi terbaik yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang langsung datang dari Nabi Muhammad SAW. Sementara sholawat-sholawat yang selainnya itu saya kok masih meragukan. Karena ngakunya ngimpi ketemu kanjeng Nabi. Apa tenanan bagi ngimpi kanjeng Nabi. Baik, ada yang didiskusikan sebelum masuk ayat yang keempat. Ya, ngaji di Kuncang Bapak. Oke. Untuk sholat suruh. Apa? Sholat suruh. Oh, sholat suruh. Oke. Setelah sholat suruh apa diperbolehkan bersalat Tuhan? Setelah sholat suruh apa diperbolehkan sholat Tuhan? Setelah melakukan sholat suruh 2 rakaat kemudian melakukan sholat duha apa boleh? Jawabannya boleh. Boleh. Hanya saya tadi bilang aktornya sholat duha itu turmitul misal. Ketika anak onta itu kepanasan, mungkin jenengan bilang, Pak, aku sholat kantor, Pak. Engkau senang kantor gak mungkin sholat duha ya wis mesti saniku. Mari sholat suruh, baru kemudian melakukan sholat duha. Boleh, secara hukum boleh. Cuman ambil saja yang aktor. Kalau jenengan pergi ke kantor tuh masuknya jam 8, jenengan berangkatnya jam berapa? Berangkatnya setengah 8. Sebelum berangkat sholat duha boleh 2 rakaat. Kalau umpamanya di kantor karena pas ada waktu istirahat, pas waktu jam 9 dan setengah 10 jenengan sholat duha boleh, karena yang afdol sholat duha tadi itu sekitar jam sekian. Ada yang habis sholat suruh kan sholat duha? Ada. Kalau di Masjid Khotijah di Bulu Lawan itu teman-teman, kalau habis ngaji sama saya begini, ngaji selesai kan sampai setengah 8 selesai. Ya, kan biasanya kalau setelah 8
kemudian turun ke bawah makan-makan. Setengah 8 itu mereka sholat duha dulu, kemudian turun makan-makan, baru kemudian mereka melakukan aktivitas. Boleh di Bulu Lawang. Sekali-kali jadikan ramekan di sana Bulu Lawang. Ambil silaturahmi ke sana. Mereka butuh dukungan kan, mereka kan juga minoritas juga. Di sana ngajinya ngaji tauhid di minggu pertama, kitabnya kitab Fathul Majid seperti yang kita kaji di Al-Islam punya. Ada yang lain? Oke. Misalnya setelah sholat subuh kita ada hadas kemudian sebelum subuh kita sholat pagi perkenan sholat sunnah sebelum subuh. Rasulullah itu melarang untuk sholat pas berbarengan dengan terbit matahari. Ya. Konteks larangan semacam ini jadinya bisa menyimpulkan. Katakanlah toloknya itu jam 5 pas gitu ya. Sebelum nyampe pada konteks setinggi sepenggala, maka Rasulullah itu tidak membolehkan untuk melakukan sholat. Jadi ada 3 waktu kan kita itu dilarang. Di antaranya itu pas terbenam matahari, pas tergelincir matahari, dan seterusnya itu ada. Termasuk Rasulullah melarang sholat yang ada sebabnya setelah sholat asar. Jadi tidak boleh sholat yang berbarengan dengan terbit matahari, karena itu barengan kata Rasulullah dengan tanduknya batu setan. Ya, baik. Ada yang lain? Cukup. Ada terjemahan dari selawat itu sendiri. Apa? Terjemahan atau arti dari selawat itu sendiri. Selawat Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim. Karena saya sementara ini mengartikan ya Allah bentuklah kepribadianku sebagai halnya kau bentuk kepribadian Nabi Muhammad dan keluarganya, dan kama sholli ala Ibrahim wa ala ali sebagaimana kau membentuk kepribadian Nabi Ibrahim beserta keluarganya, kau berikan Muhammad wa ala Muhammad dan berkati Muhammad dan keluarganya kama ta'ala Ibrahim al-Ibrahim sebagaimana engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apakah ada arti yang lain seperti itu yang kamu soal? Sholat itu secara linguistik itu artinya doa. Sholat yusolli sholatan itu secara linguistik kebahasaan itu doa. Loh, kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, masa kita mendoakan kanjeng Nabi? Masa kita mendoakan kanjeng Nabi? Ada orang-orang yang kemudian muskil, itu kanjeng Nabi itu dijamin masuk surga, kanjeng Nabi itu sudah dimaksud, kanjeng Nabi itu hatinya paling baik dekat sama Allah dan sebagainya. Masa kita mendoakan kanjeng Nabi? Maka pemahaman sholat yusolli itu kita pahami di dalam sholat itu. Ternyata sholat kita kan pas ketika melakukan ibadah seperti kita ini kan namanya sholat. Ternyata tidak disebut sebagai berdoa saja. Karena unsur daripada sholat itu al aslu al ibadati al khudu. Ya, hukum pokok asal daripada ibadah itu al khudu, ketundukan, kepatuhan. Maka pas posisi makna daripada sholat yang secara syariat itu diartikan semacam itu, maka ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan dalam rangka untuk mendoakan Rasulullah SAW, apalagi mendoakan supaya beliau diampuni dosa-dosanya. Dan itu sebagai bentuk kita itu mentakdirkan Rasulullah. Itu sebagai bentuk kita itu menghormati Rasulullah, menghargai Rasulullah SAW. Seperti saya katakan tadi, ya, ketika kita mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW, diantaranya dengan itibak dan sholawat. Kalau pemanaan seperti yang jenengan sampaikan untuk kata-kata sholat yusolli dimanakan dengan supaya kita punya kepribadian seperti Nabi Muhammad, sampai hari ini tidak ada ulama yang menerjemahkan seperti itu. Tidak ada ulama yang menerjemahkan seperti itu. Jadi sholat yusolli, makanya nanti kita lihat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa artinya? Ternyata kan tidak mempunyai makna mendoakan, juga mempunyai makna yang lain. Itulah makna istilah dengan makna linguistik itu berbeda.
Sholat itu secara linguistik doa memang, tapi secara istilah, secara syariat, sholat itu bukan hanya sekedar doa, tapi di situ ada ranah ketundukan. Makanya kalau jaringan sholat itu ada ruku, ada sujud. Kenapa harus ruku sujud? Kan esensi daripada sholat itu kan eling juga. Kenapa kok tidak mandek meneng sajam ngadep mulong yang penting eling? Tidak. Tapi ternyata kenapa kita harus melakukan gerakan ketundukan, kepatuhan itu? Andai kata dalam 5 waktu itu kiblat itu sampai dipindah 5 kali, maghrib ke selatan, subuh ke timur, isya ke barat, esensinya bukan ke barat timur itu bukan. Loh, dalilnya apa? Laisal birra an tuwallu qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Itu loh Pak. Jadi jangan memaknakan sholat yusalli itu dengan konteks yang tidak terajarkan, apalagi tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, seterusnya itu ada makna yang seperti dia sampaikan oleh para ulama. Gitu Pak. Iya. Dari arti tadi kan bukan doakan Rasul, tapi bukan bagi kita sendiri. Iya. Jadi kita memang mengagungkan Nabi, menghormati Nabi sebagai ahabul khalqi ilallah, sebagai apa lagi? Khatamul anbiya wal mursalin dan seterusnya. Kita bersolawat karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengagungkan. Makanya tadi saya bilang mengagungkan Nabi itu 2, ittiba dan kemudian apa? Di antaranya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak untuk solawat dan kemudian ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yes, itu. Yang ada ini Ustaz, Mubarak yang mengartikan barang siapa berselawat atas Nabi maka dijamin masuk surga. Barang siapa bentuk kepribadian seperti Nabi Muhammad, dia dijamin masuk surga. Maka dalam arti ini juga dihubungkan tadi yang disebutkan Ustaz bahwa malaikat pun berselawat, Allah pun berselawat. Artinya di situ ikut andil membentuk kepribadian Nabi Muhammad. Tidak bisa seperti itu ya. Ya. Kalau untuk meniru kepribadian Nabi itu namanya juga ittiba. Dalilnya apa? Ini dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kan konteksnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah sebagai bentuk. Lah ini yang namanya kepribadian, Pak. Sementara kalau sholawat itu jangan dikaitkan dengan konteks macam itu. Nah, makanya Nabi bilang begini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga. Jadi kan itu semuanya pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk. Ada sahabat yang bilang ya man ya Rasulullah, orang yang tidak mau masuk surga ini sopo. Kok aneh ada orang yang mau masuk surga. Nabi cuma bilang man ata'ani dakhala jannah. Orang yang taat sama aku dia masuk surga. Berarti ittiba, mengikuti kepribadian Rasulullah. Kalau orang mengikuti kepribadian Rasulullah, mengikuti ittiba sama Nabi, jamin surga. Tapi kalau untuk orang bersolawat, belum tentu masuk surga. Oh, solawatan nggak tahu sholat, biar katanya masuk surga. Solawatan tapi kemudian tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi, nggak bisa masuk surga. Itu sesuatu yang berbeda. Seharusnya kita yo ittiba sekaligus solawat, yo ittiba. Dan orang yang tidak mau masuk surga itu siapa? Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat sama aku, tidak ittiba sama aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi enteng kok. Jadi kan kalau ingin masuk surga itu gampang. Wis melu kan Nabi beres. Itu kalau ingin masuk surga, gak usah sing aneh-aneh. Ketika ada seorang ulama kemudian dia itu memfatwakan A, B, C, D, E didelok kan Nabi iki piye? Sahabat tidak ono, yo wis gak usah melui. Enteng kan? Karena memang kebanyakan di kita itu yo renovasi inovasi tiada henti. Saneh malah. Padahal beragama itu simpel, sehingga angel itu Pak. Sehingga angel jangan dewi.
Lah jenenge wong mati iku ya wis dosana salatono kuburan wis mati. Tapi karena sampai angel-angel nanti direwangi utang-utang gak tahu karuan. Saya membuat sulit itu kita sendiri. Agama itu simpel, gampang. Jadi kan pilih sing gampang penting angel. Lah jadi kan pilih sing angel jadi pinter jenengan. Oh nek sing gampang kok boleh sing angel iki lapor. Karena kita itu karena sudah terkadang tidak mengerti memahami konteks yang sebenarnya. Terus kita hidup di masyarakat, ada orang-orang itu yang pilih sing angel-angel wedi dirasani, wedi dikucilno, wedi dielokne. Akhirnya kalau sing angel itu mah lah nyapo, dikek sing gampang kok mulai nyalahin. Dari biyen pas ketika saya masih di kampung, sholat itu gak iso ono gak oleh kudu ge sarung. Saya bingung dalil itu kok di. Lek sing imam kudu wis rapi dhisik. Kudu rapi dhisik apa dia dia. Saumur-umur ngaji ning pondok-pondoke seperti itu enggak ada Pak Yai bilang. Lah kok di kampung mudun kok aneh-aneh ngono. Kalau imam iki lek gak gawe sarung. Lah kok ora tau sarung. Kuwatir lek sarung orang iki. Jare iki gawe kupluk ngene iki ora oleh. Teko ndi gawe kupluk iki gawe teko sapa? Kok angel mondok. Jare iki gawe batik gak oleh. Teko ndi gawe batik gak oleh. Wong Islam itu mudah, simpel. Segala manggil itu. Oke. Wis jenengan pilih sing angel sing gampang iki, sing gampang. Lek ngaji karo aku sing gampang. Terus saya. Pak, donga bahasa Arab aku gak iso pakai bahasa Indonesia. Ya wis donga bahasa Indonesia lah beres. Habis ini belajar bahasa Arab. Jamaah kita di Bulu Lawang itu belajar bahasa Arab. Tambah teh. Walah, jadi ini di Alisa juga ada pelajaran Nahu Salam? Ada ya? Berapa? Berapa sudah? Wangi piro? Gak sampai 10. Gak sampai 10. Paham bisa? Ya 10 itu paham. Antara sulasi mujarab sama kumasi sama rubai terus bingung. Itu turun praktek boleh di kamus sih kita sulasi rubai kumasi bingung menaik. Akhirnya boleh sing boleh ngaji ruku ini dia ngaji ruku malah nongkrong minggu ngarep apa ini malah diakhir. Tidak apa-apa lah jadinya dapat pahala. Ada yang lain tuh? Oke. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan wa ala ali itu beda maknanya Pak. Boleh apa enggak? Dua-duanya boleh. Jadi karena alanya itu kan begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian wa ala ali Muhammad. Alanya itu kan sebenarnya kan dipasang dua-duanya atau tidak sama mana. Dan itu boleh. Jika penjenengan pakai yang wa ala ali Muhammad atau wa ala Muhammad sama. Itu ada sesuatu yang mahdhuf. Dalam bahasa Arab ada sesuatu yang mahdhuf, ada sesuatu yang dibuang, tapi tidak menghilangkan makna. Itu. Oke, boleh. Jadi biasanya pakai yang mana? Langsung wa ali boleh. Riwayat juga sama-sama ada. Selama memang sama-sama ada riwayatnya, boleh kita lakukan. Dua-duanya juga ada riwayat. Yang nggak boleh itu kalau kita sholat tidak bersolawat kepada Nabi. Pak, katanya sholawat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau pikir-pikir katanya itu sunnah katanya. Saya cuma mengatakan wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Rasulullah menyuruh para sahabat ketika sholat untuk bersolawat atau tidak? Menyuruh kan? Ya wis lakon tanpa harus bertanya. Itu aja. Kalau saya beragama itu simpel. Nabi ngongkon lakon, gak ngongkon tinggal. Ini ngono tok. Biasanya kalau terlalu terkontaminasi oleh akal, mesti takut-takut. Iki apa sih?
Iki haram apa mubah apa wajib apa sunnah. Akhirnya muncul kata-kata sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Dalam mali sunnah kok ditinggalkan ini. Akhirnya kita balik, sunnah itu berarti kalau melakukannya dapat pahala, kalau meninggalkan berarti rugi karena tidak mengambil sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan kita. Yo wis lakono beres. Lihat ya Pak, enak kalau beragama itu simpel. Segala mau manggil aja dengan diri. Apalagi terkontaminasi akal, diputar-putar, pikir. Makin kemudian hadis ditolak, sunnah ditolak, hanya gara-gara tidak sesuai dengan akal. Gak boleh begitu. Itu sholatnya ya seharusnya ya rapopo, katanya ya rapopo. Kurang berapa menit? Cukup? Cukup bermanfaat. Masih surat Al-Duha. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.